keinginan daripada masyarakat di kota lain yang ingin mencicipi budaya baru. Dia memang beda sekali ya, beda. Syarat majunya sebuah bangsa itu ya masyarakatnya nonton orkestra gitu. Dengan sentuhan yang luar biasa, megah. A Night at the Orchestra ini idenya Mas Dhani. Semuanya kita mainkan, tidak ada yang kita tidak mainkan. Karena saya nggak suka ngulangin repertoar. Dan indah. Hari pertama ada Anto, hari kedua ada Andin. Dengan orkestra piece sebanyak itu. Tapi dengan karakter pembawaannya dari masing-masing penyanyi. Kayak Frank Sinatra ngebawain saat orkestra dan mereka ngebawain saat trio itu feel-nya dan cara pembawaannya juga berbeda. Pengalaman personal yang luar biasa. Jawabannya pasti mental dan batin yang paling dominan. Insya Allah nanti saya akan memberikan yang terbaik. Tapi yang pasti beberapa hits klasik saya akan saya bawakan di situ. Manusia ketika IQ-nya sudah di atas 90 itu udah butuh yang namanya makanan jiwa. Jadi orkestra itu adalah makanan jiwa, mencoba mencicipi hidangan orkestra daripada Night at the Orchestra. Tidak ada obrolan itu tadi. Kita semua mendengar tadi. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9. Pasal 23 itu Pak Menteri sepakat tadi bahwa ini memang pasal memang bermasalah. Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dhani. Nah, itu. Baik sendiri maupun bersama Dewa untuk yang waktu yang tidak ditentukan. Sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang. Bisa kalau katanya Pak Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 23 ya. Enggak, tadi kan ada rekamannya, nanti kan setelah rekamannya. Iya. Pak Menteri tadi sepakat. Bukan situ kali. Pak Menteri tadi sepakat kok. Semua sarjana hukum Enggak. pakai menteri pasti tahu itu. Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Pak Menteri kan profesor. Ada videonya, ada videonya. Ada videonya. Hukum itu semua sarjana hukum di dunia tahu. S1, sarjana hukum S1. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Sekarang saya nih ngusulin ke negara, tapi Dhani setuju nggak sama Onca? Dapatnya juga cuma ratusan ribu, itu kan adalah nilai yang tidak wajar. Bukan hak cipta, itu melekat kepada pencipta, ya udah itu aja yang dipegang. Pokoknya tadi Pak Menteri bilang pasal 9 itu posisinya lebih kuat. Iya, itu bukan public domain. Itu yang sarjana S1 belum paham. Karena Pak Menteri tadi itu udah profesor doktor, jadi saya tidak perlu berbusa-busa untuk menjelaskan soal itu. Harus minta izin. Balik lagi ke pasal 9 menurut Pak Menteri. Itu yang tadi yang mungkin Onca lagi tidur kali. Lo tanya bayarannya berapa, pencipta lagu dapatnya berapa, silakan. Tapi untuk memperhatikan suara komposer dan hak komposer. Bang Effendi pamit ya. Aduh, terima kasih Bang Effendi. Aduh. Bang Iwan, makasih Bang Iwan. Ternyata apa yang saya alami kan banyak juga yang dialami orang. Jadi ini bukan masalah pribadi. Udah mau kan belum sih? Memang orangnya begitu. Orangnya begitu. Tapi gimana? Kalau belum masih S1 harus ambil S2 supaya lebih paham. Oke. Ketemu sama Mas Onca gimana? Berikut yang lebih konkret. Berikutnya adalah FGD. Tadi mungkin disampaikan agar semua pihak itu bertemu
kita merancang cara-cara yang konstruktif dan realistis dalam mewujudkan sistem yang sedang dibangun, yaitu lembaga manajemen kolektif ini. Pengumpulan lewat itu kan belum berjalan secara efektif. Ya, kalau semua ketemu, lalu bagaimana menagih supaya semua user pengguna itu bayar, IO bayar, promotor bayar, dan semua itu berjalan dengan baik, jumlahnya besar, tentu tidak ada keluar dari pencipta, kan? Jadi kita harus bikin FGD dulu dalam waktu cepat. Puas nggak dengan hasil perundingan mediasi tadi? Ya puas. Ya, terima kasih untuk Bapak Menteri dan para dirjen yang telah menyediakan waktu. Ada keinginan yang besar ya, dan juga niat tekad dari pemerintah untuk support, untuk sokong kita punya kinerja, untuk sokong sistem besar yang dibangun. Semoga semuanya berjalan dengan baik, realistis dan tercapai tujuan. Pasal 23 bakalan dihapus atau gimana, Cak? Tadi tidak ada omongan yang fokus ke sana karena itu masalah kan nggak mudah untuk merubah pasal-pasal itu ya. Tadi hanya dijanjikan itu levelnya permen. Peraturan Menteri dalam waktu yang cukup dekat itu bisa. Nah, khususnya misalnya dalam hal tarif. Katakanlah sekarang ini kan ada tarif 2% untuk setiap pertunjukan. Kalau pertunjukan memakai tiket, 2% dari tiket atau 2% dari biaya produksi. Nah, kalau itu jumlahnya tidak cukup baik, kita harus ketemu sama-sama semua pihak, IO, promotor, musisi, pencipta semua, untuk supaya jumlah itu direvisi sehingga realistis dan cukup besar. Larang secara personal masih boleh di luar undang-undang? Tidak ada obrolan itu tadi. Tadi obrolannya begini, Pak Menteri bilang bahwa pasal 23 itu di bawah pasal 9. Kita semua mendengar tadi. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari pengarang lagunya. Pasal 9-nya ya itu ya. Jadi pasal 23 itu Pak Menteri sepakat tadi bahwa ini memang pasal memang bermasalah. Pak Menteri sepakat tadi, saya nggak perlu berbusa-busa ngomongin, Pak Menteri kan sepakat. Jadi Pak Menteri mengatakan pasal 23 itu adalah pasal khusus terhadap pasal 9. Ada banyak ketentuan di pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah mengenai pertunjukan. Di situ terletak kekhususan dan segala bentuk lembaga manajemen kolektif yang diatur di situ. Jadi kita menyasar itu untuk supaya diterapkan dengan benar dalam ranah yang praktis sehingga semua sistem bisa jalan dengan baik. itu sepakat bahwa semuanya harus pakai izin. Tadi kan udah dibicarakan tadi di depan. Saya nggak akan lagi bawain lagunya Gani. Nah, ya, tuh. baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang. Bisa kalau katanya Pak Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu lebih supreme daripada pasal 23. Pengkhususannya adalah pasal 23 ya. Enggak, tadi kan ada rekamannya, nanti kan ada rekamannya. Pak Menteri tadi sepakat. Pak Menteri tadi sepakat kok. Makanya panggilnya tadi saksi-saksi yang lain. Ya kan? Buat penengah, boleh gimana? Ya, Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada di hukum yang umum ya. Lex spesialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, pakai menteri pasti tahu itu. Ya, sarjana hukum S1. Kalau profesor enggak. Pak Menteri kan profesor. Ada videonya, ada videonya. Pasal ada di hukum itu, semua sarjana hukum di dunia tahu. S1. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Ya, benar. Gitu. Jadi tadi gini, Mas bentar, saya Effendi jelasin, Mas. Jadi di pasal 9 itu secara sah seizin pencipta. Ya. Nah, artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan memang tidak boleh.
ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9. Pasal 23-nya itu tadi teks spesialis, teks generalis tadi. Dia kewajibannya hanya membayarkan gitu. Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama ya dalam forum grup discussion. Tadi udah disepakati. Karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan. Kalau nggak ada masalah kita nggak bakal ada FGD. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan udah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa dekat-dekatan, senyum-senyuman. Oke. Kita sebelum Saya nggak pernah punya dalil lagi. Mas Oja, tapi merasa nggak selama ini membayar? Membayar, selama ini kan membayar Saya kalau bikin kontrak dengan IO bahwa mereka yang bertanggung jawab membayar royalti terhadap penampilan saya. Mereka yang harus bayar, itu dalam kontrak saya. Once tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Iya, betul. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Saya kontraknya itu. Saya kontrak. Jadi jangan tanya Once harus bayar. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Sama Once berdua nih. Gua kemarin ngusulin. Kayaknya negara ini bersyukur Dani bisa menyuarakan ini, akhirnya royalti jadi penting di Indonesia hari ini. Sekarang saya nih ngusulin ke negara, tapi Dani setuju nggak sama Once? Kalian berdua ini yang pantas untuk jadi brand ambassador tentang sosialisasi hak cipta di Indonesia. Karena udah Mesti jelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. yang berkewajiban tuh IO. Aduh, Bang Effendi luar biasa. Kita sepakat. Ayo, Pak. Makanya lu ngomong nih. Nih. Tuh. Tanya sama ini saksinya nih, yang ada di kementerian nih. Nah, saksinya. Apa yang dikatakan menteri dari soal barang-barang tadi? Oh iya, memang. Lo di sini gue. Jadi memang menurut Pak Menteri Pasal 23 memang bermasalah. Pasal 23 itu memang menjadi akar masalah, ya akar masalah yang mana eksklusivitas pencipta jadi nggak jelas. Di situ kan dikatakan silakan bawakan karya orang tanpa izin asal bayar, ya kan, imbalannya kepada LMK. Nah jaminan bayar aja juga nggak ada, gitu loh. Kita pun dapat bayaran nih. Terika, saya, kemudian ada Mas Piu, ada Mbak Delia Lestari, dan beberapa pencipta yang mungkin tidak hadir di sini, dapatnya juga cuma ratusan ribu. Itu kan adalah nilai yang tidak wajar. Bahkan di undang-undang dikatakan, undang-undang diatur untuk supaya kita dapat nilai kewajaran. Nah, nilai kewajarannya ada di mana? Jadi menurut Pak Menteri tadi sebenarnya, ya proteksi kita sudah ada di pasal 9. Jadi memang izin ini mengatasi segala sesuatu. Jadi jangan lagi dibalikan atau digiring opini bahwa Kita nggak bisa marah. betul dan terkesan kayaknya kelembagaan ini yang memiliki kuasaan ya untuk menentukan bahwa membawakan lagu itu tergantung pada lembaga-lembaga. Bukan, hak cipta itu melekat kepada pencipta, ya udah itu aja yang dipegang. Pokoknya tadi Pak Menteri bilang pasal 9 itu posisinya lebih kuat. Iya. Pasal lainnya itu menyempurnakan dan itu nanti akan ditinjau kembali. Iya. Walaupun untuk judicial review. Ya, itu butuh waktu panjang, ya. Jadi mungkin dengan perpu atau apa? Iya. Dengan peraturan pelaksananya. Jadi permen ya. Jadi memang tadi Pak Menteri udah menegaskan. Ya, gitu. Jadi teman-teman tolong Jadi begini teman-teman, lagu itu, apalagi lagu Dewa 19, lagu Chris Party, lagu Kota, lagu Anji, lagunya Denny Jasmala, lagunya Rika, itu bukan public domain. Betul. Itu yang sarjana S1 belum paham.
udah meninggal, udah meninggal tuh dia bener. Suka pernyataan lu. Jadi karena Pak Menteri tadi itu udah profesor doktor, jadi saya tidak perlu berbusa-busa untuk menjelaskan soal itu. Karena lagu itu bahkan tidak hak cipta itu tidak pernah diberikan oleh undang-undang. Iya. Sudah ada sejak lahir ya Mas. Iya, gitu. Jadi ya harus minta izin. Balik lagi ke pasal 9 menurut Pak Menteri. Itu yang tadi yang mungkin Once lagi tidur kali. Iya. Tapi emang pernyataan gitu. Yang paling gampang gini ya. Sekarang Kalau gue lebih kepada pengguna yang real, seorang penyanyi performer. Lo tanya bayarannya berapa? Pencipta lagu dapatnya berapa? Silakan. Jadi ini berlaku kepada penyanyi profesional ya. Udah tanya gua. Bukan penyanyi-penyanyi yang tanya aja Berapa? Udah coba lo tanya ke gua. berapa? Oke, bayarannya misalnya 100 juta. Oke. Ya, lebih dari 100 juta ya. Nah, terus bayaran Pencipta lagu Oke, gini, sebagai gue pencipta lagu ya nggak ada. Gitu. Tapi Jadi, dia dibayar sebagai performer. gue dibayar sebagai performer, makanya sebenarnya ini juga himbauan untuk para performer, teman-teman penyanyi juga. Kita perlu memperhatikan apa suara dari komposer ini. Jadi maksudnya bukan kita, selama ini kan kita berlindung di balik pasal yang bermasalah itu. Jadi gue menghimbau teman-teman musisi, penyanyi terutama, untuk lebih memperhatikan masalah ini, bukan untuk bertabrakan, tapi untuk memperhatikan suara komposer dan hak komposer. Menyelesaikan masalah yang sudah lama terjadi. Ya. Gitu ya. Ini balik lagi, pelarangan itu terjadi kalau ada konflik personal di dalamnya. Jadi kalau penyanyi yang lain, ya silakan bawain. Jadi jangan ribut semuanya ya. Yang gue tadi tolong ditayangin ya. biar pada tahu. Pengumuman saya tayangin ya. Nyetir sendiri ya kan. Boy, bro, hey. Bang Effendi pamit ya. Aduh, terima kasih Bang Effendi. Aduh. Bang Iwan, makasih Bang Iwan. Mudah-mudahan lancar semua ya. Selain Pada gimana? Teman-teman tadi juga bisa menyuarakan lah istilahnya. ya ternyata apa yang saya alami kan banyak juga yang dialami orang. Jadi ini bukan masalah pribadi. Gimana? Akhirnya Lebaran, Ramadan ketemu sama Once tapi masih ngotot lah istilahnya gimana? Udah maafan belum sih? Emang orangnya begitu. Orangnya begitu. Tapi gimana? Kalau belum masih S1 nih harus ambil S2 sebenarnya lebih paham. Jadi